Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini mungkin ketua kelas bisa pimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran mungkin Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Untuk nama yang terpanggil mungkin kalian bisa angkat tangan atau membuka mic. Lala, Nisa, Eca, Kaira. Baik, untuk hari ini Alhamdulillah hadir semua. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan efektif. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, minggu lalu Ibu sudah membahas tentang teks deskripsi. Apakah ada yang masih ingat materi tentang teks deskripsi? Baik, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan, menjelaskan, serta menjabarkan sebuah objek secara mendetail terkait objek tersebut. Dari struktur teks deskripsi sendiri meliputi judul, identifikasi, klarifikasi, serta deskripsi dan kesimpulan. Untuk materi teks deskripsi, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, Ibu langsung masuk ke materi hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kalian dapat mengetahui dampak dari pencemaran lingkungan serta mampu untuk mengurangi pencemaran di lingkungan. Dan yang paling penting, kalian dapat menciptakan sebuah ide atau kreativitas dalam mengembangkan suatu sampah atau limbah menjadi benda yang kreatif dan inovatif. Baik, untuk kompetensi dasar dan kompetensi inti dari pencemaran lingkungan sendiri yaitu 3.8 mendeskripsikan terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem serta mengajarkan cara pengolahan agar dapat menjadi produk yang berguna. Materinya sendiri yaitu pencemaran lingkungan, tujuan dan manfaat daur ulang, pencemaran tanah, serta dampak bagi ekosistem. Untuk KI intinya sendiri atau kompetensi intinya sendiri 3.8.1 yaitu mengamati berbagai pencemaran di lingkungan sekitar. 3.8.2 yaitu mengumpulkan berbagai informasi serta menganalisis penyebab serta dampak pencemaran udara, air, dan tanah bagi ekosistem, serta mampu merumuskan masalah serta mengajukan penyelesaian permasalahannya. Anda semua, kita masuk pada materi kita pada hari ini yaitu masalah sampah. Nah, kata sampahnya mungkin tidak asing lagi ya bagi kita. Nah, siapa Anda semua di sini yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya? Tidak ada. Wah, bagus sekali karena berarti kesadaran Anda semua sudah bagus ya untuk menjaga lingkungan kita. Baiklah, sampah masih menjadi masalah yang besar di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Apakah Anda tahu bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar di dunia? Ya, benar sekali. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kesadaran dari masyarakat Indonesia masih sangat minim sekali untuk menjaga lingkungannya, terutama pembuangan sampah pada sembarangan tempat. Nah, dengan penggunaan botol plastik, kantong plastik, dan sampah yang tak terurai lainnya membuat gunungan yang mengerikan. Fenomena terjadi hampir di seluruh negara di dunia ini, menjadi tantangan besar tak hanya bagi pemerintah tetapi juga masyarakat. Nah, tentu saja kita sebagai kaum milenial, terutama anak muda itu sangat berperan penting dalam mengurangi masalah sampah yang ada di negara kita ini. Dengan apa caranya, Bu? Ya, tentu saja dengan meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Terus bagaimana cara kita mendaur ulang sampah agar dapat menjadi produk yang bermanfaat. Nah, masyarakat perlu melakukan daur ulang sampah agar menjadi produk yang lebih berharga. Padahal kita tahu sendiri bahwa untuk mengurai sampah plastik diperlukan waktu yang sangat lama, bahkan ratusan tahun. Sampah terus menumpuk padahal bisa dimanfaatkan dengan baik.
Kini sudah banyak sekali pengrajin sampah plastik, karet, dan lain sebagainya menjadi barang bernilai jual tinggi. Botol plastik dapat disulap menjadi pot tanaman, plastik menjadi pengganti cat warna untuk membuat lukisan, dan lain sebagainya. Jika kita ingin lingkungan alam selalu bersih dan sehat, tentunya harus kreatif untuk dapat mendaur ulang sampah. Banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk menyulap sampah menjadi barang berharga. Salah satunya lewat YouTube. Apalagi di zaman teknologi sekarang, kita dapat mengakses di mana saja dan kapanpun untuk mendapatkan ide-ide kreatif. Salah satunya lewat YouTube. Material yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik lainnya. Meskipun mirip, proses pembuatan kompos yang umumnya menggunakan sampah biomasa yang bisa didegradasi oleh alam, tidak dikategorikan sebagai proses daur ulang. Daur ulang lebih difokuskan kepada sampah yang tidak bisa didegradasi oleh alam secara alami demi pengurangan kerusakan lahan. Secara garis besarnya, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan, dan pemrosesan material baru untuk proses produksi. Pada pemahaman yang terbatas, proses daur ulang harus menghasilkan barang yang mirip dengan barang aslinya dengan material yang sama. Contohnya, kertas bekas harus menjadi kertas dengan kualitas yang sama atau busa polistirena bekas harus menjadi polistirena dengan kualitas yang sama. Seringkali hal ini sulit dilakukan karena lebih mahal dibandingkan dengan proses pembuatan dengan bahan yang baru. Jadi, daur ulang adalah proses penggunaan kembali material menjadi produk yang berbeda. Bentuk lain dari daur ulang adalah ekstraksi material berharga dari sampah seperti emas, dari proses komputer, timah hitam, dan baterai atau ekstraksi material yang berbahaya bagi lingkungan seperti merkuri. Nah, tentu saja peran kita sebagai anak muda sangat diperlukan untuk menjaga lingkungan kita, terutama untuk kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita masuk kepada tujuan dan manfaat dari daur ulang sampah. Yang pertama, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Seperti kita ketahui saat sekarang ini, lebih banyak manusia yang tidak ada pekerjaan daripada lapangan kerja yang tersedia. Jadi, karena hal tersebut, manusia harus berpandai-pandai dalam menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Bisa saja dia mendirikan usaha dengan skill yang dia miliki. Nah, dengan terciptanya lapangan kerja dapat membantu para pencari kerja serta mengurangi jumlah pengangguran. Lapangan kerja itu sendiri diciptakan oleh kita sendiri. Bisa saja dengan mendaur ulang sampah agar menghasilkan daya tarik dan menghasilkan nilai yang tinggi untuk dibeli oleh masyarakat lainnya. Contohnya saja kita bisa membuat kotak pensil dari botol aqua ataupun membuat bunga dari plastik yang tidak bisa dipakai lagi tetapi kita bisa mendaur ulangnya kembali. Nah, yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Setelah manusia bisa mendaur ulang sampah, setelah manusia bisa membuatnya menjadi barang-barang antik, barang-barang berharga, dan barang-barang yang bisa dijual kembali, itu dapat mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan. Sampah-sampah yang berserakan di mana-mana dan tumpukan sampah dapat menyebabkan sumber penyakit. Karena berapa banyak kotoran yang ada pada sampah dan dibiarkan dan tidak didaur ulang kembali, itu akan menyebabkan penyakit. Tetapi apabila kita bisa berkontribusi dalam pengolahan dan daur ulang sampah, maka secara tidak langsung kita telah berperan aktif dalam mencegah timbulnya penyakit.
Karena hidup bersih itu perlu, dan membuang sampah pada tempatnya sangat perlu untuk kebaikan kita sendiri, orang sekitar, dan maupun kebaikan orang lain. Ketiga, yaitu tujuan dan manfaat daur ulang sampah, yaitu meningkatkan daya kreativitas dan keterampilan pada masyarakat. Melalui daur ulang ini diharapkan dapat mengasah keterampilan jiwa dan seni masyarakat sehingga barang yang dibuat dapat menarik perhatian konsumen. Selain mengasah dan meningkatkan keterampilan dalam daur ulang, alangkah baiknya jika masyarakat juga kreatif dalam memasarkan dan membangun relasi. Salah satu yang menjadi nilai positif dari daur ulang sampah adalah memberikan kreativitas masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. Manfaat sampah plastik yang masih layak dipakai dan diolah menjadi bahan berguna seperti kotak pensil, pot kembang, tas plastik, bantal plastik, dan masih banyak lagi yang bisa disulap menjadi bahan kreatif. Nah, yang keempat itu mengurangi penggunaan energi. Daur ulang sangat berpengaruh bagi para pengusaha saat memproduksi produksi baru. Karena proses produksi dari bahan daur ulang membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada menggunakan bahan mentah. Selain itu, para pengusaha juga dapat menghemat biaya yang lebih harus dikeluarkan dengan untuk membuat barang baru. Nah, poin yang kelima itu yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, dengan berkurangnya sampah yang ada, maka akan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga kita bisa tercegah dari berbagai serangan penyakit. Dari cara tersebut, yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, memisahkan antara sampah organik dan anorganik, serta melakukan 5R, yaitu reduce, recycle, replace, dan repair. Poin keenam yaitu pengelolaan daur ulang tidak membutuhkan ruang dan lahan yang besar. Nah, perlu kita ketahui bahwa tempat pembuangan akhir atau TPA memiliki ukuran yang sangat luas untuk menampung berbagai sampah yang diangkuti dari berbagai tempat penampungan sampah atau TPS. Nah, apabila daur ulang dilakukan, maka bisa memperluas lahan yang dapat digunakan untuk keperluan lain masyarakat, individu, ataupun masyarakat umum sekitarnya. Ternyata di balik anggapan sampah yang membawa penyakit itu ada kebermanfaatannya sendiri apabila seseorang mampu memanfaatkan dengan baik, mendaur ulang untuk menciptakan suatu produk baru yang bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Akhirnya jangan sesekali kita menganggap sampah ialah suatu barang yang tidak dapat digunakan lagi. Justru kita anggapan itu muncul dengan ketanggapan dan kepekaan kita membuat suatu percobaan agar sampah tersebut bisa digunakan lagi. Cintai lingkunganmu untuk menjaga keberadaannya dan kelestariannya. Bila demikian, sudah dipastikan lingkungan akan membawamu berkah di kehidupan. Berikut ini hasil dari pemanfaatan sampah yang didaur ulang. Teks di atas digunakan untuk menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat di lingkungan sekitar serta cara memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bernilai dan menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Cara yang digunakan dengan menampilkan foto serta barang bekas yang sudah dijadikan ke dalam bentuk benda yang sudah memiliki nilai jual dan menginformasikan pentingnya mengelola limbah sampah menjadi barang yang bernilai jual agar dapat mengurangi limbah sampah terutama limbah plastik. Dengan memahami teks tersebut, siswa dapat memahami teks daur ulang sampah menjadi benda yang lebih berharga. Diharapkan para siswa semakin kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan sampah menjadi produk yang lebih berharga dan memiliki nilai jual. Berikut Ananda. Baiklah, kami akan mencoba mendaur ulang sampah botol bekas menjadi tempat yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat untuk meletakkan alat-alat tulis. Bahan yang kita gunakan adanya botol bekas, lalu ada benang wol, dan kita memerlukan lem tembak dan gunting. Nah, untuk langkah awalnya, pertama kita potong botol sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang kita gunakan. Tada, setelah botolnya kita potong, sekarang botolnya kita bersihkan. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan mengukur benang sesuai yang akan kita perlukan untuk nantinya kita jalin. Tada, inilah hasilnya setelah kita jalin benangnya tadi.
Nah, setelah benangnya kita jalin, sekarang kita beri lem untuk melekatkan kepada botol yang sudah kita sediakan tadi. Tada! Inilah hasilnya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mengurangi limbah di sekitar kita. Terima kasih. Itulah hasil dari pemanfaatan sampah yang sudah didaur ulang menjadi sebuah produk yang berguna. Hai lingkungan dan jaga kelestariannya. Baiklah Ibu, rasa cukup untuk pembahasan kita hari ini. Minggu depan kita lanjut dengan pembahasan materi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.